Aksi nyata, modul 1.4, budaya positif, oleh Elsa Ayu Febriana, calon guru penggerak Angkatan 8 SMP Negeri 1 Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pada kegiatan aksi nyata di modul 1.4 budaya positif ini, saya mencoba melakukan penerapan budaya positif secara langsung di SMP Negeri 1 Tanah Grogot. Adapun penerapan budaya positif itu antara lain kegiatannya yaitu yang pertama, pembuatan keyakinan kelas. Lalu, penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi beberapa kasus anak. Yang ketiga, penerapan atau pembiasaan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Yang keempat, sosialisasi budaya positif pada rekan sejawat. Kebersihan sekolah. Ya, menjaga, boleh menjaga kebersihan, menjaga kebersihan kelas. Ini kita yakini bersama ya, semuanya pengen menjaga kebersihan kelas kan? Ya, ada yang mau kelasnya kotor? Salam. Apa kabar Asrifa? Baik Bu, Asrifa tahu kenapa Ibu panggil ke sini? tahu Bu karena Asrifat datang terlambat dan menggunakan sepatu berwarna putih. Berangkat dari rumah tadi jam berapa? Jam 7.30 Bu. Jam 7.30. Asrifa tahu kita masuk di sekolah jam berapa? Tahu Bu, jam 7.30. Nah, Asrifat berangkat jam 7.30. Kemudian sekolah kita juga masuk jam 7.30. Kira-kira Asrifat sudah datang tepat waktu belum? Asrifat belum datang tepat waktu Bu. Oke. Ibu tahu ya, semua orang itu pasti punya kesalahan. Dan itu adalah hal yang wajar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kita harus bisa mencari solusi atas permasalahan itu supaya Asrifat tidak datang terlambat lagi. Asrifat punya alasan kenapa datang terlambat? Ya Bu, jadi semalam Asrifat begadang karena main game. Lalu akhirnya Asrifat tidurnya kemalaman. Dan di pagi hari Asrifat buru-buru dan tidak sempat menyiapkan sepatu berwarna hitam. Dan Asrifat menggunakan sepatu yang telah tersedia saja Bu. Oh begitu, jadi Asrifat ini terlambat karena semalam bermain game ya, hingga larut malam dan akhirnya bangunnya kesiangan. Nah, kira-kira Asrifat ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Iya ingat Bu, datang tepat waktu dan menggunakan seragam dan atribut sekolah sesuai aturannya Bu. Ya, masih ingat ya. Nah, apa yang Asrifat lakukan tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Belum sesuai Bu. Oke, tidak sesuai ya? Atau belum sesuai? Kira-kira apa yang akan Asrifat lakukan untuk memperbaiki hal ini supaya tidak terulang lagi? Jadi Asrifat akan mengurangi bermain game dan bermain HP. Lalu Asrifat akan menyiapkan semua perlengkapan sekolah Asrifat sebelum Asrifat tidur. Oke, baik Asrifat. Nah, di rumah ada yang bisa membantu untuk mengingatkan Asrifat? Ada Bu, ibu saya Bu. Ibu ya. Jadi Asrifat sudah punya solusinya ini ya. Jadi Asrifat akan mengurangi bermain game supaya tidak tidur larut dan kesiangan. Kemudian menyiapkan semua atribut sebelum tidur dan minta bantuan orang tua atau kakak ya, atau kakak untuk membangunkan Asrifat. Iya Bu. Ya, Ibu berharap ini tidak terulang lagi dan Asrifat bisa menjadi murid yang bisa menaati peraturan sekolah dan kelak menjadi anak yang sukses ya. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Apa kabar Asrifat? Baik Bu. Ya, Asrifat tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Bu, karena Asrifat mengganggu Kenan yang sedang belajar dengan melemparinya dengan kertas Bu. Oh, begitu ya.
Jadi Asripat melempar Kinan dengan kertas. Ya, Ibu tahu, mungkin Asripat merasa senang ya dengan melempar Kinan itu dengan kertas. Tapi kita juga harus tahu kapan waktu kita bermain dan permainan seperti apa yang tidak menyakiti atau mengganggu orang lain. Nah, kira-kira kenapa nih Asripat melempar Kinan dengan kertas? Aslipat hanya ingin bermain-main saja, Bu. Oh, hanya ingin bermain-main saja. Oke, Asripat ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Ingat, Bu, datang tepat waktu dan menggunakan seragam sekolah sesuai aturannya dan menciptakan kenyamanan di kelas. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang Asripat langgar? Tidak menciptakan kenyamanan di kelas, Bu. Oh gitu. Jadi gini, apa yang akan Asripat lakukan agar Asripat bisa bermain senang gitu tapi tidak mengganggu temannya? Asripat akan mengajak teman-teman, Bu, untuk bermain di jam istirahat, tapi tidak dengan lempar-lempar kertas di kelas, Bu. Nah, bagus nih. Nah, kira-kira ada tidak permainan yang kalian sukai bersama dan bisa kalian lakukan di jam istirahat? Menurut saya sih permainan bola basket, Bu. Basket ya. Oke, jadi mulai kapan nih Asripat mau ngajak teman-temannya bermain basket? Mulai besok, Bu, di jam istirahat, Bu. Ya, bagus ya. Jadi mulai besok Asripat kalau mau bermain bisa mengajak teman-temannya bermain di jam istirahat ya, bisa seperti permainan basket dan yang lain-lainnya. Nah, itu Asripat, Ibu berharap Asripat bisa menjadi anak yang bisa menaati peraturan sekolah ya, bisa menciptakan kenyamanan dan bisa menyenangkan juga buat teman-temannya. Amin. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putanika Ahmad, kelas 8A. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Tanah Grogol. Setelah saya melakukan hasil diskusi dengan Bu Elsa tadi, saya merasa senang dan lega karena saya tidak dimarahi oleh Bu Elsa. Akan tetapi, saya diajak Bu Elsa untuk menyadari kesalahan saya yang telah saya buat. Dan dari situ saya akan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam forum ini dalam rangka kegiatan sosialisasi budaya positif oleh saya sendiri, Elsa Febriana, CGP dari Angkatan 8 SMP Negeri 1 Tanah Grogol, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin sudah sering ya, saya tidak berlama-lama, Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengarkan tentang budaya positif. Nah, ini adalah sesuatu yang memang sedang digaungkan, terutama di implementasi dari kurikulum Merdeka tersebut. Oke, latar belakang. Latar belakang dari kegiatan ini, yang pertama, implementasi pelaksanaan kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan guna mendapatkan pemahaman baru tentang konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti yang kita ketahui, dalam kurikulum Merdeka ada satu hal yang sangat disorot gitu ya, yaitu pengembangan karakter lewat kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pemerintah memang sangat fokus bagaimana murid-murid yang dihasilkan oleh satuan pendidikan itu selain cerdas dalam akademik tapi juga memiliki karakter. Nah, karakter di sini tidak akan terbentuk jika lingkungannya itu tidak mendukung. Makanya di sini disampaikan perlu adanya yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan dari sosialisasi ini adalah memahami peran sebagai guru dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Lalu yang kedua, menumbuhkan murid-murid yang menerapkan budaya positif dan keyakinan yang dibahas bersama dengan motivasi internal hingga terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Apa sih budaya positif itu, Bapak Ibu? Di sini budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah
Jadi ada namanya keyakinan universal atau nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang kita sepakati bersama, itu memang nilai positif gitu loh. Contohnya gini, menghargai orang lain. Itu kira-kira apakah ada yang tidak setuju dengan hal itu? Ada tidak Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya. Semua orang menyepakati bahwa menghargai orang lain itu adalah hal yang positif. Nah, nilai menghargai orang lain ini termasuk ke dalam nilai kebajikan universal, yaitu nilai kebajikan yang diakui atau disepakati secara tidak langsung oleh orang banyak. Banyak sekali nilai universal itu, nilai kebajikan universal itu. Misalnya kita kalau di zaman COVID dulu wajib memakai masker. Kira-kira nilai kebajikan yang dari peraturan memakai masker itu apa Bapak Ibu kira-kira? Supaya tidak tertular, Bu. Iya, supaya tidak tertular dalam artian untuk kesehatan kita. Jadi kesehatan juga masuk ke dalam nilai kebajikan seperti itu. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid itu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan di sesi diskusi visi dan prakarsa perubahan, bahwasanya kita sebagai pendidik ini diibaratkan seperti halnya petani. Petani itu kerjaannya kan menanam dan merawat tanaman hingga menghasilkan tanaman yang berkualitas. Tapi petani itu tidak berhak menentukan ini tanamannya nanti tumbuhnya akan seperti apa. Tidak berhak. Tapi dia memiliki kewenangan bagaimana dia merawat tanaman itu agar menjadi tanaman yang berkualitas. Nah, seperti itu juga kita sebagai seorang pendidik. Kita mungkin tidak bisa menentukan murid kita itu nantinya akan seperti apa gitu ya. Dia mau jadi apa itu tidak akan bisa kita tentukan. Tapi kita bisa menentukan kita bisa menentukan formula yang tepat agar dia bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, dalam budaya positif ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma. Kemudian yang kedua, konsep disiplin, positif dan motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Semuanya ini adalah beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Kalau misalnya kita tidak memahami ini, maka budaya positif itu tidak akan pernah muncul di sekolah kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Kita harus sama-sama memiliki pemikiran yang sama dulu tentang konsep budaya positif. Kalau misalnya satu guru tidak sepakat dengan yang lainnya tentang budaya positif, maka ini tidak akan bisa kita lakukan. Pemberlakuan yang berbeda antara satu guru dengan yang lainnya yang tidak sesuai dengan konsep budaya positif, maka tidak akan bisa berjalan seirama. Makanya kita harus memiliki pemahaman yang sama dulu Bapak Ibu tentang konsep pendidikan saat ini. Oke, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu mungkin untuk membayangkan. Misalnya Bapak Ibu punya secari kertas. Terus di kertas itu Bapak Ibu menuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Sudah ya dibayangkan ya? Sudah dituliskan ya? Yang berharga dan sangat istimewa. Oke, sekarang kalau sudah ditulis dan ya, silakan dikepalkan dengan tangan Bapak Ibu. Dikepalkan dengan kuat karena ini sangat berharga ya, ini. Berharga kan? Pengen kita jaga jangan sampai ini lepas atau gimana. Jangan sampai terlepas. Ya sudah. Tapi ada teman yang ingin membukanya, mengambilnya. Bapak Ibu pasti gimana nih perasaannya? Berusaha ya? Iya, mempertahankan. Iya. Meskipun dengan berbagai cara, tapi karena itu berharga bagi kita, maka kita akan mencoba untuk mempertahankan. Nah, oke, sudah ya Bapak Ibu. Kira-kira yang berhak untuk melepas kepalan tangan itu Bapak Ibu atau orang lain? Bapak Ibu dong. Diri kita sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Begitupun dengan murid kita, mereka tidak bisa kita kontrol, tapi mereka akan bertindak sesuai dengan kemauannya. Nah, PR kita adalah bagaimana kita menumbuhkan kemauan atau motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa itu yang berasal dari dirinya.
Dia datang ke sekolah tepat waktu bukan karena takut hukuman, tapi karena dia menyadari, dia kesadaran untuk menghargai waktu. Dia mengikuti peraturan sekolah bukan karena terpaksa, tapi karena keyakinan dia dengan dia melakukan itu, maka itu akan membawa kebaikan bagi dia. Itu yang kita harapkan dari murid kita. Nah, ini adalah PR yang besar yang akan kita coba tumbuhkan di dalam budaya positif. Perubahan paradigma dari teori kontrol dan atau ilusi kontrol. Bapak Ibu, guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol orang lain kecuali dirinya sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Hukuman, menyindir, apakah itu mampu menumbuhkan karakter seseorang? Belum. Itu hanya ilusi, tidak bisa dibuktikan. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi tidak semua penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang kita tidak berhak untuk. Yang kita harus lakukan adalah mengubah paradigma berpikir kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol, kita yang berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi tidak bisa memaksakan orang itu sama gitu pemikirannya dengan kita, tapi kita mencoba untuk memahami. Lalu di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan, kalau kita menganut teori kontrol ini pasti ada alasannya. Bukan karena memang itu kesalahan. Ada alasan mengapa seseorang itu melakukan sebuah kesalahan. Sebuah tindakan pasti ada latar belakang. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Kita bergerak, kita bertindak atas kemauan kita, bukan kemauan orang lain. Itu ya, disiplin. Nah, makna disiplin kalau dari bahasa Latin itu ada disciplina, ya, yang artinya belajar. Akan tetapi dalam perkembangannya, disiplin itu dalam budaya kita adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kesannya itu terpaksa. Padahal arti sesungguhnya dari disiplin itu adalah belajar. Jadi di situ proses belajar sebenarnya. Bukan kita membuat aturan lalu dipaksa orang lain untuk mengikuti. Jadi itu bukan disiplin yang sesungguhnya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada alasan dari setiap tindakan. Nah, motivasi seseorang itu berkembang juga karena ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu karena alasan, misalnya dia mematuhi peraturan sekolah karena takut hukuman, berarti itu masih motivasi eksternal. Dia datang tepat waktu karena ingin mendapatkan penghargaan, berarti masih motivasi eksternal. Tapi kalau dia datang tepat waktu karena memang dia kesadarannya ingin menghargai waktu, maka itu masuk ke dalam motivasi internal atau intrinsik. Nah, itulah yang ingin kita coba bangun di lingkungan belajar kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan kita sekedar kita nggak diatur-atur lagi gitu. Tapi bagaimana anak itu kita didik atau diri kita didik untuk bisa mengatur diri sendiri. Nah, mengatur ini pasti konsepnya adalah yang lebih ke hal yang lebih positif. Dia bisa tahu gitu bagaimana mengembangkan dirinya. Itu merdeka sesungguhnya. Makanya sekarang kurikulum merdeka itu konsepnya. Nah, Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, ini yang harus kita lakukan. Ada peraturan kelas, peraturan cara kita yakini sebagai kelas. Muncullah lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif ini maka muncullah yang namanya budaya positif. Mengapa keyakinan kelas? Kira-kira mengapa tidak peraturan saja? Ada mungkin yang bisa memberikan pendapat, Pak Sultan?
sesuatu yang diyakini apabila dilakukan itu bisa berdampak baik bagi lingkungan kelas. Ya, sesuatu yang diyakini itu keyakinan gitu ya. Yang diyakini bukan karena diatur tadi. Kalau peraturan kan lebih biasanya satu arah nih. Sekolah menentukan peraturan seperti ini. Guru, murid tinggal mengikuti. Tapi kalau keyakinan itu memang dia yakini berasal dari dirinya sendiri. Dia sadar untuk menciptakan lingkungan yang nyaman buat belajar, maka keyakinannya adalah menjaga kebersihan. Bukan dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan masih peraturan yang dikeluarkan satu arah. Tapi kalau dia meyakini, maka itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif karena itulah PR besar kita menumbuhkan motivasi intrinsiknya lewat keyakinan kelas. Ini menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, Bapak Ibu, ini juga yang menjadi bisa menjadi pemahaman bersama buat kita bahwa keyakinan kelas itu sifatnya bukan seperti peraturan. Kalau peraturan kan masih kadang ada bahasa-bahasa yang memang ya menggunakan bahasa negatif. Nah, kalau keyakinan ini dia lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dilarang membuang sampah sembarangan, itu peraturan biasanya kan. Tapi kalau kita ubah menjadi keyakinan, menjaga kebersihan, itu sudah cukup menjadi sebuah keyakinan. Jadi dia lebih umum kalimatnya, tidak spesifik. Nah, itu yang coba nanti kita buat di kelas ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi lebih umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi jangan ada lagi yang membuat keyakinan kelas itu ada kata jangan dilarang, tapi kalimatnya adalah kalimat positif. Datang tepat waktu, tidak lagi dilarang terlambat, seperti itu ya. Jadi kalimatnya berbeda. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi nggak perlu banyak sampai 10 sampai 11 gitu ya. Cukup 5, 3 itu kalau misalnya sudah mewakili maka dia sudah berbentuk keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi nggak usah yang muluk-muluk misalnya. Itu dia berdaya saing internasional. Ya terlalu tinggi. Jadi yang kira-kira yang bisa kita lakukan misalnya menjaga kebersihan, apalagi datang tepat waktu, apalagi kira-kira ya saling menghargai, saling menghormati. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan kurang pendapat. Jadi nggak dari kita aja Bapak Ibu yang misalnya ibunya sudah nulis di depan gitu, tinggal kena anak-anak menyepakati, tidak. Jadi harus muncul dari murid. Jadi kita ada proses yang namanya mengidentifikasi dulu secara bersama. Jadi kasih stimulusnya anak-anak. Kalau misalnya kita mau lingkungan kelas kita itu enak, gitu, adem, gitu. Kira-kira peraturan apa yang cocok nih? Apa kalimat apa yang cocok buat keyakinan? Kira-kira Bapak Ibu apa? Menciptakan kenyamanan, menjaga kebersihan. Nah, ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas yang sempat saya praktikkan di kelas 9F. Jadi pertama saya mengajak murid untuk melakukan identifikasi dulu permasalahan yang muncul di kelas itu apa. Misalnya sering ribut Bu, maka itu kenapa berarti? Dilarang ribut misalnya. Nah baru nanti setelah muncul peraturan-peraturan ini kita ajak mereka mengubahnya menjadi kalimat yang positif, menjadi sebuah keyakinan kelas. Maaf. Ya, ini datang terlambat. Kita tanyakan, pertama kita ini dulu ya, identifikasi kira-kira keperluannya apa. Baru nanti kita, nah kalau saya datang terlambat itu kira-kira nilai kebajikannya apa. Nah kita stimulus, oh ini Bu, komitmen misalnya, atau disiplin gitu ya, integritas. Nah baru nanti kita ajak mereka membuat kalimatnya seperti ini. Contohnya mungkin dilarang menggunakan pakaian. Oh ini sudah menjadi kalimat positif ya, menggunakan pakaian sesuai aturan. Maka di sini menggunakan seragam yang rapi menjadi keyakinan. Ada juga kalimat dilarang mencoret-coret tembok atau meja. Nanti kita buat menjaga keindahan.
pemindahan seperti itu. Jadi ada prosesnya, pertama kita ajak identifikasi dulu, setelah itu kita ajak membuat kalimat positif, baru nanti kita buat menjadi keyakinan kelas. Nah ini adalah contohnya kemarin. Ya, kalau tidak ada suaranya Bapak Ibu bisa melihat ini prosesnya. Jadi anak-anak diminta untuk mengutarakan pendapatnya, menyampaikan masukannya gitu ya terkait apa sih kebutuhan dari kelasnya itu tadi. Gak apa-apa Kak. Oke. Semua murid itu melakukan sesuatu, melakukan tindakan itu ada dasarnya gitu ya. Pasti ada latar belakangnya. Ternyata kita sebagai manusia itu juga ada 5 kebutuhan dasar. Kesenangan, kemudian ada cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Nah, kemudian ada kebutuhan bertahan hidup. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau tidak ada ini mungkin kita tidak akan bisa hidup. Gitu. Murid kita juga seperti itu. Kalau misalnya ada satu kebutuhan dia yang tidak terpenuhi misalnya di rumah, inilah yang kadang-kadang menjadi alasan dia bertindak sesuka hatinya. Contoh misalnya kebutuhan kesenangan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah ternyata ketika ada anak yang melakukan hal ini, bisa jadi kebutuhan kesenangannya di rumah itu tidak terpenuhi. Nah makanya itu kita sebagai seorang pendidik diminta untuk yang mendalami ini gitu. Jangan sampai kita nanti hanya menjudge atau memutuskan, memvonis bahwa anak ini emang suka iseng gitu di kelas gitu. Ternyata bisa jadi ini karena kebutuhan kesenangannya ini tidak terakomodir, tidak terpenuhi di rumah. Bisa jadi mungkin dia di rumah anak yang memang dididik dengan keras, tidak boleh sering menjawab perkataan orang tua gitu ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Lalu ada juga ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah ternyata anak ini kebutuhannya cinta dan kasih sayang. Nah ini kita sudah temukan ya di murid kita di kelas 7 dulu, ya sekarang kelas 8 itu ada ternyata ya Bu Ibu Marina. Ada ternyata yang memang dia tidak terpenuhi cinta dan kasih sayang itu. Perhatian di rumah itu tidak dia dapatkan. Sebut saja namanya Mawar. Tumbang. Ya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ternyata kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi. Nah bisa jadi mungkin kita introspeksi juga, oh ternyata mungkin kita ngajarnya itu tidak seperti yang dia inginkan ya. Padahal kita sebagai guru ini memang diminta untuk ya, kalau bahasanya KHD itu menghamba ya Pak ya, menghamba pada murid gitu, menghamba pada murid. Nah ini yang harus kita cari juga, ternyata kebebasan dia itu tidak terpenuhi. Anaknya memang kinestetik misalnya itu, makanya kita perlu memahami kebutuhan belajarnya. Tidak semua murid itu bisa kita perlakukan sama, kita sama aja dia mendengarkan aja itu. Ya, nanti arahnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dia merasa dia tidak berkuasa gitu. Dia pengennya itu hasilnya perfect baru ditunjukkan kepada temannya, karena dia pengen dia tuh dilihat wah bagus. Bisa jadi mungkin dia anak yang tidak dihargai di rumah. Ya kan Bapak Ibu? Kan ada tuh yang kadang-kadang anak, saya pengen ikut lomba ini, padahal dia nggak punya, kalau kita lihat gitu, mungkin dia tidak punya kemampuan untuk itu gitu. Tapi bisa jadi ya itu tadi, karena kebutuhan akan penguasaan dari dalam diri dia itu ternyata lebih besar. Nah itu yang memang kita sebagai guru harus akomodir gitu. Bagaimana kita belajar untuk memahami itu agar kita bisa memutuskan tindakan yang tepat kepada murid itu seperti apa. Nah dalam penerapannya, guru itu ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lihat. Kira-kira kita berada di mana sekarang?
Pertama itu penghukum. Anak terlambat disuruh lari keliling lapangan. Ini adalah posisi kontrol penghukum. Ada juga pembuat rasa bersalah. Ya nggak apa-apa sih gitu kan, nggak apa-apa sih kamu terlambat gitu kan. Paling kita nggak bisa mulai pembelajaran gara-gara kamu. Nah, itu ada yang merasa disindir gitu ya, dia akhirnya merasa dibuat merasa bersalah. Nah, ini juga mungkin tanpa sadar sering kita lakukan gitu. Saya, bapak ibu mungkin pernah melakukan ini. Ada juga yang posisi kontrol teman. Nah ini juga banyak. Sambil ketawa-ketawa, wah kamu kenapa nih nggak bawa buku, nggak bawa ini, aduh jangan gitu lagi ya. Oke bro gitu kan. Oke sayangku gitu kan. Biasa kan kita seperti itu kan. Nah kadang ada juga anak-anak yang mungkin senang gitu seperti itu, tapi kadang bablas gitu ya. Bablas, jadinya dia akhirnya kali ini gue rasa nggak marah lagi gitu. Nah ini juga sering saya bertemukan seperti ini gitu. Menjadi buah si malakaman, pengennya dekat dengan anak gitu, tapi cara kita yang mungkin belum. Ada juga sebagai pemantau. Nah kalau sebagai pemantau ini kita berdasarkan aturan. Oke, kita aturannya apa? Kamu kalau terlambat konsekuensinya apa? Biasanya seperti itu. Jadi mendikte gitu loh. Kamu salah, berarti konsekuensimu kamu harus melakukan apa? Nah ini sedikit lebih baik lah ya, sedikit lebih baik. Tapi ternyata ada yang lebih baik lagi Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer. Nah kalau posisi manajer ini, kita menghapus penghukum, pembuat rasa bersalah, mungkin kita bisa mengambil teman pemantau dan menyempurnakannya dalam manajer. Kalau di manajer, ini kita melakukan beberapa tahapan. Nanti masuk ke dalam penerapan segitiga restitusi. Di sini tidak hanya sekedar kita membuat anak melakukan konsekuensi dari perbuatannya, tapi kita mengajak dia untuk mencari solusi. Jadi solusi itu bukan dari kita, datang dari dia sendiri. Nanti akan saya perlihatkan. Nah, ini misalnya ini Bapak Ibu. Ada sebuah kasus. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alasan. Kira-kira ini posisi kontrol yang kita mainkan apa ini Bapak Ibu? Kalau seperti Pak Lukman? Penghukum ya, penghukum dan pemantau. Karena di situ dia sesuai dengan peraturan. Kalau nggak mau pakai sepatu hitam, konsekuensinya seperti itu. Jadinya dihukum. Apa efeknya kira-kira terhadap Sabrina? Malu. Iya, malu. Akhirnya dia tidak percaya diri lagi. Tidak mau, tidak bisa berkembang dan itu akan menyisakan luka sampai dia dibawa sampai dia dewasa nanti. Ada kan Bapak Ibu sering mendengar inner child gitu ya? Luka masa lalu itu akan mempengaruhi sikap kita di masa depan. Dan pasti semua Bapak Ibu pernah mengalami. Saya yakin tidak ada yang tidak punya memori yang berbekas di masa kecilnya. Saya pun seperti itu. Nah, itu ada orang yang bisa mengatasinya, ada pula yang memang itu sampai dia dewasa itu terbawa seperti itu. Ada dua identitas di sini Bapak Ibu. Yang pertama, identitas gagal itu hukuman. Lalu identitas berhasil itu ada sanksi dan restitusi. Kalau hukuman itu identik kita harus melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi mereka. Dia harus merasakan kesakitan gitu. Itu hukuman. Kayak tadi terlambat disuruh
lari, tapi tidak ada. Ini pelajaran matematika misalnya ya, dia terlambat, suruh lari keliling lapangan, kan tidak nyambung ya Bapak Ibu. Dia terlambat di pelajaran matematika, tapi hukumannya dalam bentuk berlari, yang tidak ada kaitannya dengan pembelajarannya. Maka itu disebut dengan hukuman. Kita mengharapkan suatu anak itu merasakan kesakitan. Kemudian kalau sanksi, ya ada sebab, ada akibat. Ada tindakan, maka dia harus tahu konsekuensinya. Tapi kalau direstitusi, ini merupakan pilihan. Jadi dia punya kesempatan untuk mengutarakan argumennya. Dia harus seperti apa. Tapi tetap juga harus kita pandu. Kita harus menyadarkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Tapi dia berhak untuk menentukan cara untuk memperbaiki kesalahannya. Dia berbeda sendiri. Nah, kita coba untuk menganalisa ini kira-kira Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira sanksi, hukuman atau konsekuensi. 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 100 kali nih dia nulis. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Jadi jelas ya perbedaannya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu dia lebih kepada dia menyelesaikan permasalahan itu. Di restitusi kita bantu untuk dia menyelesaikan masalah dan bagaimana dia tidak akan mengulangi itu lagi. Itu restitusi. Ini ada lagi. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Iya Bapak Ibu, karena dia pelajaran sesuai. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan pelajaran kita, maka itu masuk ke dalam hukuman. Nah, ya maksudnya mulera ya. Nah, hukuman itu Bapak Ibu, ya kalau penghargaan ya berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan. Nah, begitu juga dengan hukuman, mungkin dia sadar hari ini tapi besok ulang lagi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini juga ada proses kolaborasi gitu kita dengan murid. Jadi restitusi itu seperti percakapan gitu Bapak Ibu. Percakapan antara kita dengan murid ketika melakukan suatu kasus. Nah, ini yang coba kan kita terapkan di sekolah kita. Jadi kalau misalnya terlalu panjang di skip nggak mau mungkin itu di stop rekam lagi. Nah, ini yang coba kita terapkan. Apa sih restitusi? Jadi restitusi kayak obrolan aja antara kita dengan murid, tapi ada isinya. Nah, yang pertama di restitusi itu kita menstabilkan identitas, lalu tahapannya kita validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Nih, contoh. Tadi kan ada validasi pertama tadi, menstabilkan identitas. Nah, di proses yang pertama ini, tahapan yang pertama ini ketika kita ngajak anak itu ngobrol, yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Caranya apa? Membuat dia merasa nyaman. Misalnya Asripat tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini. Jadi dia akan terlambat terus panggilnya salah. Kemudian tadi Asripat berangkat jam berapa dari rumah? Lalu Asripat tahu tidak sekolah kita masuk jam berapa? Kira-kira kalau Asripat berangkat jam 7.30, kemudian sekolah kita juga masuk jam 7.30, apakah Asripat sudah dalam tepat waktu? Pasti dia akan menjawab kan? Tidak. Iya, ibu tahu setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah hal yang wajar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita menenangkan dia. Jadi pada proses menstabilkan identitas itu kita mencoba untuk menenangkan murid. Nah, ini bisa coba kita praktekkan Bapak Ibu. Kita tenangkan dulu. Jadi dia tidak masih dalam keadaan emosi gitu. Ada juga kan yang masih kadang belum nyambung gitu. Nah, kalau kita sudah ngomong seperti ini, dia akan mencoba untuk menyesuaikan dengan kita. Nah, pada tahap yang kedua itu ada yang namanya validasi tindakan. Jadi jangan hanya sekedar menenangkan, kita juga harus membuat dia menyadari kalau yang dia lakukan itu salah. Tidak boleh juga dibiarkan ya, ini kan
Akan tetapi, kita tetap harus belajar dari kesalahan tersebut. Ibu tidak ingin menyalahkan Asrifat, tapi kita harus sama-sama mencari solusi untuk permasalahan ini. Nah, ibu yakin pasti Asrifat punya alasan mengapa datang terlambat dan mengenakan sepatu yang tidak sesuai aturan. Bisa Asrifat jelaskan? Nah, ini kan pasti dia menjawab, oh saya datang terlambat karena ini Bu. Oh berarti, misalnya dia menjawabnya karena dia main HP ya. Oh berarti Asrifat datang terlambat dan memakai sepatu yang salah karena bangunnya kesiangan. Karena pada malam harinya Asrifat bermain game hingga kesiangan bangunnya, begitu ya. Gitu. Setelah itu, baru nanti kita tanyakan. Kan kita sudah buat peraturan kelas. Apa keyakinan kelas yang dilanggar? Misalnya dia menjawab tidak datang tepat waktu Bu dan tidak mematuhi peraturan sekolah. Apakah itu salah? Misalnya seperti itu. Jadi tetap digali di sini. Baik, agar Asrifat di sini solusinya Bapak Ibu, kita menggiring dia untuk mencari solusi untuk dirinya. Baik, agar Asrifat tidak melanggar keyakinan kelas, lalu kira-kira apa yang akan Asrifat lakukan? Pasti nanti kan dia muncul solusi dalam dirinya. Ya, bagaimana caranya? Kalau di kasus saya ini misalnya dia menjawab saya tidak akan mengurangi bermain HP Bu dan akan bangun tidur lebih pagi. Nah itu kita menggiring untuk dia menemukan solusi gitu untuk permasalahannya tadi. Jadi mungkin Bu Rizka nanti kalau ketemu siswa seperti itu bisa kita coba menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi tahapan-tahapannya kita tenangkan dulu, kita sadarkan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Lalu yang terakhir kita membuat dia mencari solusi dari dirinya. Jadi kita gali. Baru jangan lupa di akhir dikuatkan dengan kalimat positif. Baik, semoga Asrifat dimudahkan ya untuk melakukan ini dan menjadi anak yang menaati keyakinan kelas maupun sekolah, anak yang disiplin dan sukses di masa depan. Jadi upayakan komunikasi yang kita buat itu membuat dia mengeluarkan solusi atau statement yang bisa menyelesaikan masalah. Ya, ini kemarin nggak kedengaran, nggak bisa diputar. Ini coba saya lakukan restitusi kemarin. Nah, selanjutnya bagaimana kita menumbuhkan kebiasaan positif. Nah, ini yang harus kita pertahankan Bapak Ibu. Senyum, salam, sapa. Kalau sekarang ada kan sopan dan santun. Nah, ini mungkin yang tidak semua sekolah miliki Bapak Ibu di sekolah kita. Karena kemarin ketika saya presentasi di Lokakarya 2 Grup Penggerak, ini menjadi perhatian ya. Ternyata tidak semua sekolah mampu menerapkan ini dengan konsisten. Nah, ini adalah nilai atau kekuatan kita gitu ya, senyum, salam, sapa itu yang menumbuhkan kebiasaan positif gitu. Dengan kita pagi itu sudah menyambut murid kita dengan senyuman gitu, itu akan memberikan energi yang yang merasa murid itu merasa dicintai, disayangi dan seterusnya. Demikian mungkin presentasi atau sosialisasi tentang budaya positif. Semoga tadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, membuat keyakinan kelas gitu ya, kemudian memperhatikan mengubah paradigma berpikir kita dari mungkin stimulus respon ke teori kontrol, kemudian memainkan peran sebagai manajer, posisi guru sebagai manajer gitu ya, lalu kita memahami kebutuhan dasar murid itu dan melakukan proses restitusi ketika kita menemukan kesalahan pada murid. Jadi ini tadi kemarin Pak Indra bilang tidak lagi kita menggunakan poin, tapi bagaimana nanti peraturan itu jatuhnya lebih kepada keyakinan. Dan kita bersama-sama bersinergi memiliki pemahaman yang sama bahwa kita pengen budaya positif itu muncul. Nah, ini mungkin kita awali tadi dengan pembiasaan senyum, salam, sapa tadi ya, yang terus kita berlakukan. Kalau mungkin di sekolah-sekolah lain ada yang mungkin sekali 2 kali, tapi harapannya kita bisa berlanjut untuk menumbuhkan ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di forum ini, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat terutama buat diri saya pribadi dan bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif dapat terbentuk dengan adanya pemahaman yang sama dari setiap stakeholder yang ada di sekolah. Dengan kesamaan pemahaman tersebut, semua elemen dapat memberikan teladan dan pembiasaan yang positif pula bagi murid. Sehingga motivasi intrinsik dapat muncul dari diri murid
hingga tercipta lingkungan yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk belajar. Oleh karena itu, guru perlu melakukan kolaborasi dengan murid, rekan sejawat, tendik, pimpinan, komite, wali murid, maupun dinas pendidikan setempat dalam menciptakan budaya positif tersebut.